Itu dia. Jadi tetap support. Baik, itu tadi dari Kang Maman. Masih ada lagi? Silakan. Ini dari masyarakat. Mas Pram. Halo Pak Pramono, aku ada pertanyaan nih untuk Bapak. Kebijakan apa yang kira-kira bakal Bapak terapkan untuk biar orang-orang tuh beralih dari kendaraan pribadi ke kendaraan transportasi umum? Terima kasih. Secara singkat saya akan menerapkan bukan lagi Transjakarta, tapi Transjabodetabek. Kenapa Transjabodetabek? Persoalan utama di Jakarta kemacetan itu adalah ketika pagi hari orang masuk di Jakarta kurang lebih 4,5 juta, sore hari orang keluar dari Jakarta 4,5 juta. Dan mayoritas sebagian besar menggunakan kendaraan pribadi. Itulah kemacetan terjadi. Padahal di jam-jam mulai dari jam 10 pagi sampai dengan jam 3 sore, semua transportasi publik itu kosong. Hanya 24% digunakan. Ini menunjukkan bahwa orang banyak menggunakan kendaraan pribadi, apakah itu mobil atau motor, ke Jakarta ketika mereka bekerja, mobil atau motor itu kemudian diparkir. Baru kemudian mereka akan pulang dengan menggunakan hal yang sama. Maka saya akan menggunakan sistem yang disebut dengan Transjabodetabek. Orang setengah kita paksa. Dari yang namanya Bogor, Bekasi, Depok, Tangerang Selatan untuk naik transportasi publik. Maka akan ada 15 golongan yang kita gratiskan. Di antaranya adalah ya TNI, Polri, ASN, termasuk media dan macam-macam. Pokoknya intinya kita gratiskan supaya orang naik transportasi publik dari sejak awal di rumahnya. Kalau saya tinggal di Bekasi, maka kami akan menyiapkan yang namanya Jaklingko. Jaklingko lah yang kemudian akan mengatur ada tempat yang namanya ride and park, orang untuk parkir seperti di negara-negara maju, mobilnya 500 meter dari rumah atau motornya diparkir di situ, orang menggunakan Jaklingko atau langsung naik LRT, MRT ataupun Transjabodetabek tadi ke Jakarta. Dan kalau itu dilakukan maka penurunan orang menggunakan kendaraan pribadi akan semakin besar. Selama itu bisa dipaksakan. Butuh waktu berapa lama Mas Pram? Karena kan butuh infrastruktur juga. Jadi infrastrukturnya harus dari awal 2 tahun pertama itu dikerjakan untuk menyiapkan yang tempat-tempat yang disebut dengan ride and park. Karena negara-negara maju dimanapun, di Beijing, di Shanghai, di New York, harus ada tempat itu. Dan kalau itu bisa dilakukan, maka polusinya menurun, transportasi orang menggunakan transportasi pribadi juga menurun, orang akan menggunakan transportasi publik. Pertanyaannya, apakah Jakarta siap untuk itu? Saya harus jawab dengan jujur, belum siap 100%. Tapi angkanya sebenarnya sudah tinggi. Konektivitas di Jakarta sudah 82%. Terhadap KRL, MRT, LRT, Transjabodetabek yang saya katakan tadi. Kalau itu bisa dilakukan, mudah-mudahan orang menggunakan kendaraan pribadi bisa turun drastis. Sehingga polusinya berkurang, kemacetannya berkurang. Dan contohnya di mana? Beijing seperti itu, Shanghai seperti itu, negara-negara yang dengan kepadatan yang kurang lebih sama di Jakarta, mereka sudah menggunakan sistem itu. Saya harus ranking 1, saya harus sekolah pinter, saya harus menerima beasiswa. Jadi dari SMA pun saya sudah menerima beasiswa. Kang Pram ini lebih bandel dari saya. Dipersembahkan oleh